Ada apa, Arum? Ibunya yang trika baju saya. Iya, ibu yang setrika. Ibu sengaja yang ngerusakin baju saya. Lihat, Bu. Maaf, ibu lupa. Tadi ibu istrika sambil masak. Gampang banget ibu ngomong. Harga baju ini lebih mahal daripada harga... Nyari duit itu susah, Bu. Gampang banget ngomong lupa. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa kerja, lebih baik ibu angkat kaki dari rumah itu. Arum. Bapak mau belain ibu? Hmm? Bapak nggak terima kalau aku udah negor ibu karena ibu udah ngerusak baju aku. Kalau bapak nggak suka, silakan bapak pergi dari sini. Bapak dan ibu ini mertua kamu. Juga orang tua kamu. Jangan kasar begitu. Wajar aja saya kasar, Pak. Kalian berdua ini numpang loh di rumah saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ibu harus ganti baju saya. Yang sama persis. Dari mana ibu ganti? Ibu gak punya uang. Ya saya nggak mau tahu. Kalau ibu nggak bisa ganti, silakan angkat kaki dari sini. Arum, kamu tega mengusir mertua kamu sendiri di rumahnya sendiri. Rumah ini bukan milik kalian berdua lagi. Rumah ini atas nama saya. Aduh, ini apa lagi sih? Hah? Aku mau bicara sama kamu. Ayo ikut. Arum ini sudah keterlaluan. Sabar ya, Pak. Kita yang harus sabar. Mas, aku nggak mau orang tua kamu tinggal sama kita. Ini ada apa sih? Bapak sama ibu bikin kamu kesel lagi? Ya gimana aku nggak kesel coba? Aku baru beli baju baru tapi udah rusakin sama ibu kamu. Baju itu harganya mahal mas dan nggak ada yang punya. Ibu kamu tuh nyetrikanya udah nggak bener. Makanya baju aku jadi bolong. Pokoknya aku nggak mau tahu ya mas. Ibu kamu nggak boleh tinggal sini. Sebenarnya tuh aku pusing tau nggak setiap hari. Bapak sama ibu tuh bikin kesel kamu terus. Yang jadi pikiran aku tuh ya, bapak sama ibu tuh harus tinggal di mana kalau kita usir? Hah? Apa kita kontrakin aja? Enggak. Enak aja. Aku nggak mau ya kamu sampai keluar uang untuk bayarin kontrakan mereka. Pengeluaran kita dalam sebulan aja udah besar, Mas. Gaji kamu tuh nggak cukup. Sepertinya aku harus tegas ya sama kamu. Kamu usir orang tua kamu dari sini. Atau aku yang pulang ke rumah orang tua aku. Jangan dong. Jangan gitu dong. Ya udah kalau kamu nggak mau aku yang pergi dari rumah ini, usir mereka. Ya udah. Nanti aku ngomong sama bapak sama ibu. Jangan nanti. Sekarang. Gak bisa Arum menginjak kita terus begini-begini. Kita punya harga diri, Bu. Kita berdoa, Pak. Semoga mereka dapat hidayah. Semoga Allah mengampuni mereka. Yang harus dapat hidayah tuh bapak sama ibu. Kenapa sih bikin masalah terus? Arum salah apa? Sampai dibikin kesel setiap hari. Arum tuh udah jadi istri saya. Seharusnya bapak sama ibu tuh sayang sama Arum. Bukan bikin kesel dia. Saya capek denger dari Arum kalau setiap hari, aduh, bapak sama ibu tuh bikin masalah terus. Badai, kalau bapak dan ibu salah, bapak minta maaf. Tapi tidak sewajarnya menantu itu bersikap kasar pada mertuanya. Pak, kalau nggak mau dikasarin ya jangan bikin masalah dong. Badai, ibu minta maaf. Ibu gak perlu minta maaf pada mereka. Seharusnya mereka yang minta maaf kepada kita. Karena mereka sudah menginjak-injak harga diri kita, Bu. Aduh, udah salah, masih tetap aja ngotot. Mikir, Pak, mikir. Badai, Badai lupa. Bapak, ibu, ini ibu kandung kamu. Ibu yang melahirkan, ibu yang mengandung, nak. Apa yang kamu mau, ibu kasih. Bahkan rumah ini sudah atas nama istri kamu. Kenapa kamu kasar sama ibu dan bapak? Ibu nggak ikhlas memberikan rumah ini ke saya. Saya akan mengembalikan rumah ini ke ibu. Dan saya akan pergi dari sini. Kamu jangan pergi. Kamu tinggal pilih. Saya yang pergi atau orang tua kamu yang pergi. Saya nggak mau mereka di rumah kita.
Baik, saya yang pergi. Arum. Arum. Aku nggak mau kamu pergi. Aku mau kamu tetap di sini. Aku udah bilang kan sama kamu, aku atau orang tua kamu yang pergi dari sini. Iya. Ya udah kalau iya, tarik keluar orang tua kamu sekarang juga. Kamu tidak perlu paksa kami. Kami bisa pergi sendiri. Bagus. Doa Bapak dan Ibu untuk anaknya selalu yang terbaik. Apapun yang terburuk, kamu lakukan untuk Ibu dan Bapak. Orang tua nggak pernah dendam, nggak pernah sakit hati. Ya Allah, ampuni kalian berdua. Ya udah kalau gitu. Bapak sama Ibu silahkan pergi dari sini. Ayo, Bu. Udahlah, Bu. Malu dilihat orang. Gue bilang sabar, Ibu sendiri yang menangis. Saya sakit hati, Pak. Rumah itu sudah atas nama Arum. Tapi mereka memperlakukan kita seperti ini. Badai senang sekali kalau misalnya rumah ini bakal diwarisin buat saya. Sebagai kado istri saya tercinta, nanti rumah ini bakal saya balik nama atas nama Arum. Makasih ya Mas. Bapak sama Ibu juga boleh tinggal di sini. Pokoknya Arum janji, Arum akan menyayangi Bapak sama Ibu. Silakan. Kalau kalian bahagia, Bapak juga senang. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Hanya kepada Allah kita memohon, Bu, agar dibukakan jalan untuk kita, Bu. Terus kita mau tinggal di mana, Pak? Seperti mereka itu. Kita mau tinggal di gerobak. Iya. Kita jadi pemulung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar ya, Bu. Insya Allah. Ini untuk sementara, Bu. Sabar. Oh ya Mas, besok Ibu aku akan tinggal di sini ya. Tinggal sama kita. Apa? Kamu baru aja ngusir orang tua aku. Terus kamu bilang kalau ibu kamu mau ke sini, terus tinggal sama kita. Iya, emangnya kenapa? Kamu keberatan? Kamu nggak ngizinin? Oke, aku nggak masalah Mas. Kalau kamu nggak ngizinin, aku bisa pindah dari rumah ini. Dan aku akan cari laki-laki lain. Mas, Mas jawab Mas. Ibu aku mau tinggal di sini apa enggak? Mas! Aduh. Ada deras lagi. Ya, Bu. Aku kedinginan, Pak. Aku meriang. Itu sakit. Sebentar, Ibu. Bapak lihat dulu apa masih ada uang di sini. Alhamdulillah, Bu. Masih ada uang sedikit untuk beli obat, Bu. Ibu tunggu di sini. Bapak beli obatnya. Sebentar ya, Bu. Kamu kenapa Mas? Nggak kenapa-napa. Nggak mungkin nggak kenapa-napa. Dari tadi aku ngelihatnya kamu gelisah banget. Ada apa? Nggak tahu kenapa aku kepikiran bapak sama ibu.
Kamu nggak ikhlas? Bapak sama ibu kamu pergi dari sini. Bukan yang nggak ikhlas. Ya kalau kamu nggak ikhlas, susul aja mereka. Tapi sebenarnya kamu tuh nggak ikhlas sama siapa? Sama orang tua kamu yang kita buang, atau sama mama aku yang tinggal di sini? Bisa nggak bahasa kamu dijaga? Kenapa? Salah. Emang bener kan? Kita udah ngebuang orang tua kamu. Mas, bapak sama ibu kamu tuh masih punya keluarga. Jadi mereka nggak mungkin terlantar. Oh ya, mama aku minta ditransfer uang. Berapa? 5 juta aja. Mama aku ada urusan yang perlu diselesaikan. Ya udah. Besok aku transfer ya. Jangan besok dong, Mas. Sekarang, kamu kan bisa transfer lewat M-Banking. Iya. Yaudah, mana handphone kamu? Ayo, transfer sekarang. Malam-malam begini hujan. Di mana toko obat yang buka? Pak, lagi nyari toko obat. Iya. Bagi duit! Saya nggak ada uang. Nggak ada duit saya. Ah, bohong! Nggak ada uang, saya nggak ada duit. Oh. Ah, aja! Turun! Ayo! Bangun. Asar. Ayo bangun. Ngapain kamu tidur di situ? Ayo bangun. Ayo pergi. Apa? Dar, ini toko saya. Saya nggak mau toko saya kotor gara-gara kayak kamu tau nggak? Maaf, Pak. Suami saya lagi beli obat. Saya nunggu suami saya. Saya numpang sebentar aja. Alah, gak ada numpang-numpang. Ayo cepetan pergi. Orang kayak kamu, kalau saya kasih kesempatan, yang ada malah kurang ajar. Tuh contohnya, dikasih lapak, malah ngejajah. Ayo udah cepat pergi. Cepet pergi. Sana pergi. Ayo pergi cepet. Usir dia, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Obat saya. Pak, ini harus dibawa ke rumah sakit, Bu. Halo, Pak. Papa di mana sih? Kok jam segini belum pulang? Tadi ada seorang wanita di tengah hujan dia minta pertolongan. Alah, Papa itu bukan malaikat. Gak usah tolong-tolongin orang deh. Sosokan banget sih. Des, Pak, jangan-jangan itu cuma modus, Pak. Itu cuma akal-akalan orang untuk meras kamu. Hati-hati deh, Pak. kok kamu ngomongnya gitu sih? Des, kamu inget gak? Usaha kita, bisnis kita ini pernah hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Ingat kan? Dan saat itu Papa bernazar, kalau bisnis Papa ini bangkit lagi, bagus lagi, Papa akan menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang yang terlantar. Aku nggak setuju, Pak. Aku pokoknya nggak setuju. Papa berhasil lagi. Itu karena hasil kerja keras Papa, bukan karena nazar. Gimana sih?
Astagfirullahaladzim, Des. Kamu nggak takut memangnya kalau rezeki kita ini ditarik lagi sama Allah? Papa sekarang cepetan pulang. Cepet. Ngapain sih lama-lama di rumah sakit? Papa akan pulang kalau Papa sudah tahu kondisi orang yang telah Papa tolong. Papa, kok dimatiin sih teleponnya? Pasti keluar duit lagi nih. Rumah sakit gratis apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana, Dok? Mana dokter? Keluarga Bapak Danur? Iya. Oh, Bu, Bapak tidak bisa tertolong. Ibu sabar ya. Memangnya malam-malam gini Ibu sama Bapak mau kemana? Kok nggak di rumah aja, Bu? Ibu sama bapak sudah nggak punya rumah. Ibu nggak tahu mau tujuan kemana. Memangnya anak-anak Ibu nggak nyariin? Kok nggak mungkin cerita keburukan Arum dan Badai. Ibu nggak punya anak, nak. Ya, kalau gitu kita lihat Bapak dulu di dalam, Bu ya. Bapak tinggalin ibu, Pak. Saya dan Perahu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Biar saya yang mengurus administrasi. Sudah kalau begitu, yang sabar ya. Sabar ya, Bu ya. Jadi saya permisi dulu. Ya, terima kasih ya, Dok. Maafin ibu, Pak. Ya Allah, Bapak harus dikuburkan tanpa anak yang mendampinginya. Ibu, ini rumah saya. Mulai sekarang Ibu nggak usah bingung mau tinggal di mana. Ibu bisa tinggal di rumah saya. Ya ampun, Mas. Kamu tuh kemana aja sih? Siang gini baru pulang. Terus ini wanita siapa? Oh, ini Bu Rahma yang semalam aku cerita suami Bu Rahma sudah meninggal. Nolong ya nolong, Mas. Tapi tahu aturan, tahu waktu. Kamu itu punya istri. Ngerti? Des, aku nggak mau berdebat sama kamu di depan Ibu Rahma. Oke, sekarang aku tanya. Kamu nolong. Pakai uang kamu. Iya. Kalau nolong ya nolong aja, antar ke rumah sakit sudah selesai, beres pulang. Kalau pakai duit kamu itu namanya pemerasan. Siapa apaan sih kamu ngomong? Gak ada salahnya kan kita nolong orang. Biar ibu pergi aja. Ibu Rahma. Ibu jangan pergi. Ibu tetap tinggal di sini ya.
Saya cuma perlu ngomong sama istri saya kok. Kita mau perlu pilih kamar untuk ibu. Ibu itu udah mau pergi, biarin aja, nggak usah ditahan. Lagian dia siapa sih? Gak usah sok jadi malaikat deh, Mas. Bisa diam nggak kamu? Bu, kita masuk yuk. Ayo, Bu. Bu, silakan duduk, Bu. Gak boleh di situ, itu pasti mahal. Nanti kotor lagi. Desi, apa-apaan sih kamu? Nggak apa-apa. Ibu berdiri aja. Nah, itu jauh lebih bagus. Tuh ngerti. Aku perlu ngomong sama kamu. Sebentar ya, Bu. Ingat, jangan kursi mahal itu. Mas, Aku minta tolong sama kamu, stop kata-kata kamu yang kurang menyenangkan. kata-kata yang mana sih? Aku nggak ngerti. Cara bicara kamu itu menyakitkan Ibu Rahma. Ibu Rahma itu orang susah. Suaminya baru aja meninggal. Mas itu jangan sok baik. Jangan terlalu baik sama orang. Lihat aja, badan aja masih seger, tangan kaki masih utuh. Kalau sekarang hidup dia gembel, berarti dulu mudanya itu dia malas kerja, ngerti? Ngomong apa sih kamu? Hah? Jahat banget kata-kata kamu itu. Aku melakukan ini karena nazar. Makanya doa kita dikabulkan, sayang. Ini semua hasil kerja keras kamu, bukan karena nazar kamu, ngerti? Aku kepala rumah tangga di sini. Aku berhak menentukan apapun yang aku mau. Suka atau tidak suka, Ibu Rahma tetap tinggal di sini. Tapi aku istri kamu. Kamu juga harus mendengarkan apa yang aku bilang, ngerti? Desi, seandainya usaha aku bangkrut, kita hidup miskin. Kamu mau? Kamu cuma bisa nuntut doang. Cuma bisa nuntut. Yaudah, terserah kamu deh. Aku mau tanya sama kamu. Kamu ada hubungan apa sama suami aku? Atau jangan-jangan kamu punya anak perempuan ya yang dinikahin sama suami aku? Masya Allah, Mbak. Suami Mbak nggak ada hubungan apa-apa sama saya. Suami Mbak hanya menolong saya. Jangan bohong kamu. Aku yakin kamu punya anak perempuan yang dinikahin sama suami aku. Dan kamu disuruh tinggal di sini. Supaya kamu bisa mengusir aku secara perlahan-lahan. Dan kamu yang nusuk aku di belakang. Iya kan? Ngaku kamu. Astagfirullahaladzim. Jangan terlalu berlebihan, Mbak. Kamu nggak usah pakai bohong. Kamu jujur. Demi Allah, Mbak. Lihat ya. Jangan mentang-mentang kamu sudah diterima di rumah ini. Kamu bisa seenak. Mbak, kalau memang Mbak nggak suka saya tinggal di sini, baik, saya akan pergi dari rumah ini. Saya sudah bilang sama Pak Barman, tapi Pak Barman nggak mau. Alah, banyak alasan. Ingat ya, aku akan cari tahu siapa kamu. Kalau kamu sampai bohong, kamu yang akan menanggung risiko. Betul, Mbak. Betul. Saya nggak bohong. Satu lagi, jangan pernah minta apapun dari suami saya. Ingat itu. Nangis segala. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wah, lagi sayang. Sayang, nih berapa dulu? Mau pakai ini ya? Mau dong. Ini enak banget loh. Kamu yang bikin? Pak, ngapain juga aku capek-capek masak? Sekarang kan di rumahnya udah ada pembantu. Maksud kamu, Bu Rahma? Iya, si Rahma itu. Aku ikhlas menolong Ibu Rahma. Aku ikhlas dia tinggal di sini.
Terus nggak wajib dong aku menghormati dia. Apa sih yang buat kamu benci sama dia? Dia nggak pernah buat salah sama kamu, apalagi buat masalah. Dia sudah buat masalah semenjak dia tinggal di sini. Ngerti? Pak, semenjak perkawinan kita, baru kali ini kamu sudah berani menampar aku dan itu gara-gara orang tua itu. Orang tua ini. Kamu udah jahat sama aku. Astagfirullahaladzim. Apa salah saya ditampar? Kamu masih tanya apa salah kamu? Gara-gara kamu aku ditampar sama suami aku. Cuman dia mau belain kamu. Semenjak kamu ada di sini semuanya jadi kacau. Aku gak mau tahu. Kamu cepet keluar dari rumah. Besok atau bukan kamu. Kalau kamu gak mau pergi dari rumah, aku yang akan usir kamu dengan cara aku sendiri. Ngerti? Ini adalah cara yang tepat untuk mengusir Rahma dari rumah ini. Beres di urusan. Arun! Arun! Aduh, kamu kenapa sih? Tenggorokan aku sakit, Ma. Aku susah ngomong. Tenggorokan kamu sakit? Suami kamu mana? Dia di kamar. Udah siang begini dia masih di kamar, bukannya bangun. Bukannya cari duit yang banyak. Gimana sih suami kamu itu? Mama apaan sih? Bangunin orang yang bener kok. Biasaan ya. Kamu tahu nggak? Ini itu udah jam berapa? Udah siang. Orang-orang juga udah warawiri kemana-mana. Kamu masih tidur aja. Cepat, kamu lihat itu istri kamu lagi sakit tenggorokannya. Ngomong aja udah nggak jelas. Ke dokter dong. Gimana sih kamu? Bukan cepet-cepet nganter istrinya ke dokter, malah mau tidur lagi. Ya udahlah, Mama aja nganter. Sama tidur lagi ya. Mana uangnya? Uang dari mana? Udah 3 bulan nganggur. Aduh, makanya kamu itu kerja cari uang yang banyak. Udah dong, Ma, berisik. Mau tidur nih. Kerjaannya cuma tidur aja. Arum, tuh liatin. Suami kamu aja nggak mau mengantarkan kamu ke dokter. Terus dia nggak mau kasih uang untuk biaya berobat kamu. Gimana sih? Ya udah, kita jalan sendiri aja ya, Ma. Arum, tapi kan Mama nggak punya uang. Aku punya uang, Ma. Benar, kamu punya uang. Ya udah, kalau kamu punya uang kita pergi berobat. Rama. Iya, Nak. Nak, emangnya aku anak kamu? Panggil aku Nyonya Besar. Ya, baik Nyonya Besar. Sekarang kamu beresin kamar aku, Gi. Baik Nyonya. Tapi maaf, saya selesaikan masak dulu ya. Udah sekarang, nggak ada masak-masak. Lama. Baik. Kalau lama.
Loh. Rama? Kok lemari aku kebuka? Jangan-jangan ada yang hilang. Tuh kan bener? Tuh, lihat. Perhiasan aku nggak ada. Pasti kamu yang nyuri ya? Ayo ngaku. Sumpah demi Allah Nyonya, saya nggak ngambil. Rama. Di sini cuma ada kamu. Gak ada yang lain. Ini pasti kamu lah pencurinya. Sekarang kamu ngaku. Iya kan? Kamu sudah mencuri perhiasan aku. Saya nggak tahu Nyonya. Ini harganya puluhan juta. Kamu kan orang miskin. Pasti kamu yang curi. Dan semenjak ada kamu di sini, semuanya jadi masalah. Astagfirullahaladzim. Sumpah. Saya nggak ngambil. Demi Allah. Oke, aku percaya sama omongan kamu. Tapi aku minta, kamu pergi dari rumah ini. Karena aku nggak mau. Semua barang-barang di rumah ini akan hilang kalau kamu lama-lama tinggal di rumah ini. Dan aku nggak tahu asal-usul kamu. Dari mana, siapa kamu, aku nggak tahu. Sekarang kamu pilih, kamu pergi dari rumah ini. Atau seumur hidup kamu, aku akan menuduh kamu pencuri. Baik Nyonya. Kalau memang Nyonya takut sama saya akan pergi dari rumah ini. Itu jauh lebih bagus, lebih baik kamu tuh pergi dari rumah ini. Jadi aku capek nuduh kamu terus. Mungkin aja sih aku lupa naro atau apa. Tapi kalau kamu di sini pasti barang itu semua akan hilang. Cepetan pergi dari sini. Maaf Nyonya. Saya mau pamit sama Tuhan. Alah, gak usah pakai pamit-pamit segala deh. Sekarang cepetan pergi dari sini. Jangan lupa, tas kamu dibawa. Sekarang cepetan pergi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Kemana aku harus pergi ya Allah. Saya sudah tidak punya tempat tinggal. Saya harus sholat dulu. Lama banget sih. Ya Nyonya. Ya Nyonya. Nyonya. Ya tadi tuh cepet juga. Sudah ajan. Boleh saya sholat dulu? Enggak. Di luar sangat banyak musola. Gak usah sholat di sini. Cepetan pergi. Beri saya kesempatan untuk sholat Nyonya. Enggak. Maling. Pak, tolong Pak, ada maling Pak. Itu Pak malingnya Pak. Wah, mau kemana bu? Wah, Astagfirullahaladzim. Enggak. Udah, periksa aja. Ayo ke begini. Pak, itu periksa aja. Pasti ada barang saya yang hilang di sini. Coba sini. Bukan. Ya Wah, Allah, bener ibu ini maling nih. Dia Bukin aja ibu, ayo bukin. Mau nggak dipukulin? Kita bawa ke kantor polisi aja. Ayo bawa, ayo. Pokoknya saya mau perempuan tua ini harus dihukum. Dia itu sok polos, sok menderita, itu hanya modusan dia, Pak. Tolong biar Pak Polisi saja yang menginterogasi Bu Rahma. Jadi Papa membelain perempuan tua ini. Udah jelas itu maling, Pak. Aku nggak belain kok. Sumpah Pak, demi Allah, saya nggak ngambil. Halah, masih aja ngeles. Udah jelas ada barang bukti di sini. Udah deh ngaku aja. Mohon maaf Bapak dan Ibu, jangan bikin onar di kantor ini. Silakan Anda berdua keluar dari sini. Baik Pak. Ngaku tuh makanya. Wah. Jadi kamu itu udah gak percaya sama aku. Kalau si Rahma itu yang mencuri perhiasan aku. Tuh kan Mas, aku bilang juga apa?
Orang yang sudah kamu tolong malah mencuri perhiasan istri kamu. Makanya Mas, zaman sekarang itu nggak usah sok baik, sok jadi pahlawan. Mas, kamu kenapa ngeliatin aku begitu? Kamu jawab dengan jujur. Betul, Ibu Rahma mencuri. Ya iyalah Mas, siapa lagi kalau bukan dia? Aku nggak percaya kalau sampai Ibu Rahma mencuri. Dari awal Ibu Rahma tinggal di sini memang kamu sudah tidak suka. Kamu fitnah Ibu Rahma kan? Jawab dengan jujur, kamu fitnah Ibu Rahma kan? Mas, kok kamu bilang aku fitnah si Bu Rahma sih? Aku ini istri kamu. Kok kamu malah belain orang lain? Kamu ini soal macam apa sih, Mas? Mulai malam ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Maksud kamu, Mas? Aku talak kamu. Mas, tunggu Mas. Mas buka Mas. Mas buka. Mas buka pintunya. Terhadap bapak dan ibu, tau nggak? Kok kamu salahin aku? Kamu nggak mikir? Hah? Kamu kanker tenggorokan. Aku udah lama nggak kerja. Ini rumah ternyata udah dijual sama ibu kamu, tau nggak? Ini semua tuh gara-gara kita banyak dosa sama orang tua. Kamu harusnya mikir. Jangan kerja. Usaha. Apa? Hah? Apa? Bilang sekali lagi. Hah? Bilang sekali lagi. Dengar ya. Kamu sama ibu kamu itu terlalu banyak nuntut. Ini rumah udah aku kasih. Tapi malah dijual sama ibu kamu. Aku. Kamu yang salah. Bukan aku. Aku udah gak peduli lagi tuh. Mau penyakit kamu, urusan kamu, sama semuanya. Mulai hari ini, kamu bukan istri aku lagi. Sekarang aku mau nyari bapak sama ibu. Aku mau laporin kamu ke polisi. Mas, kamu benar mau menceraikan aku, Mas. Kamu benar mau meninggalkan aku. Ya, aku serius. Mas, hanya gara-gara istri Ibu Rahma itu. Iya, kamu mau ceraikan istri kamu. Tega, Mas. Aku gak mau hidup dengan istri yang jahat seperti kamu. Mas, aku nggak jahat. Mas, aku yang dijahatin, Mas. Oke. Aku tanya sama kamu. Aku tanya sama kamu sekali lagi. Kamu menfitnah Ibu Rahma kan? Hah? Kamu menfitnah Ibu Rahma kan? Untuk mengambil perhiasan kamu. Kamu fitnah Ibu Rahma untuk mengambil barang kamu. Iya kan? Jawab dengan jujur pertanyaan aku kalau kamu masih ingin tetap menjadi istri aku. Kalau kamu diam berarti jawabannya iya. Jawab! Jahat. Asli kamu jahat banget. Jahat kamu. Kamu harus mati, Mas. Karena kau udah kepercayaan sama aku.
Desi! 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 Bangun Desi! 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 Apa alasan ibu membunuh suami? Terpaksa. Saya sakit hati, Pak. Terus saya melihat pisau di kamar. Jadi saya hilaf. Dewi, bawa dia. Siap. Mari, Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada apa, Arum? Kenapa? Mas, ada air. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, anakku. Ibu. Ibu maafin kamu. Sudah, Arum. Sudah. Kamu gak usah sedih. Walaupun ibu sudah kehilangan Badai. Tapi ibu ikhlas. Ikhlas. Sekarang kamu sholat. Sholat. Bertobat sama Allah. Hanya Allah yang bisa memaafkan manusianya. Kamu tobat. Minta ampun. Sholat ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Wudu dulu baru kamu sholat.
kamar itu saya. Baik. Silakan tangkap saya, Pak. Tapi saya punya bukti rekaman. Di sini banyak sekali ucapan istri saya untuk membuktikan bahwa Ibu Rahma sama sekali tidak mencuri. Maafin istri saya ya, Bu ya. Bukti ini sudah cukup, Pak. Jadi Ibu Rahma bisa dibebaskan. Ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Sidang yang akan memutuskan Bapak bersalah atau tidaknya karena Bapak posisi dalam membela diri. Maka Bapak akan kami tahan terlebih dahulu. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kamu orang baik, Nak. Pasti Allah akan menolong kamu. Ya, Bu. Ibu baik-baik di luar ya. Sehat-sehat. Kalau Ibu mau tinggal di rumah saya persilakan. Alhamdulillah. Kamu jangan lupa sholat, berdoa, dan jangan lupa baca surat Ar-Rahman. Ya. Insya Allah, Allah akan menolong kamu. Amin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni segala dosa hamba-Mu, Ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, Ya Rabb. Berikan petunjuk-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah yang Kau terima, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kenapa, Nak? Ya Allah. Ya Allah. Ibu maafkan. Ya Allah. Ya Allah. Sekarang ikutin ibu ya. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Inna ilahi wa inna ilaihi raji'un.